Halo pemirsa, Simpo Dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi dari mancanegara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Informasi pertama pemirsa, sebuah perusahaan di California mengembangkan teknologi pendinginan baru dengan memanfaatkan lapisan film radiatif. Dengan menyalurkan panas ke antariksa, lapisan film ini bisa menurunkan suhu hingga hampir 5 derajat Celcius, sehingga membantu mendinginkan benda yang ada di lingkupinya. Ini tampak seperti panel surya, tapi sistem yang dipasang di atap pertokoan ini bekerja dengan cara sangat berbeda. Dengan mengirim panas ke luar angkasa, peralatan ini membantu mendinginkan toko di bawahnya. Teknologi ini memanfaatkan pendinginan radiatif, sebuah fenomena alam yang tidak memerlukan input energi tambahan. Pada siang hari, sebagian besar panas matahari diserap oleh benda-benda di bumi dan atmosfer. Namun sebagian panas dalam rentang inframerah masih ada yang lolos, seperti keluar lewat jendela sempit ke antariksa yang dingin. Film yang menutupi panel ini dirancang untuk menyalurkan panas melalui jendela itu, bahkan pada hari-hari terpanas. It's focusing the infrared or thermal energy of an object and beaming it in this very specific wavelength to the upper atmosphere. Panel ini berisi cairan yang didinginkan oleh film hingga hampir 5 derajat Celcius menurut perusahaan Skycool di California. So it takes a relatively long loop and the film is cooling that fluid as it travels. Cairan dingin disalurkan ke sistem pendingin gedung untuk meningkatkan efisiensi. Satu-satunya energi yang dipakai dalam proses ini adalah pompa kecil untuk mengedarkan cairan. Skycool Systems saves a typical grocery store owner 15 to 20% of their refrigeration costs. Teknologi pendinginan ini bisa banyak diterapkan. Sebuah proyek di India memasang film pada gerobak penjual dan menurunkan suhu lingkungan di dalamnya untuk membantu mengawetkan buah dan sayuran secara lebih lama. Perusahaan ini juga sedang mengerjakan bahan atap untuk bangunan di negara berkembang yang tidak memiliki pendingin ruangan. If you could cool those buildings without electricity, without water, and get them to a comfortable temperature inside, it has the potential to save lives, dramatically increase productivity around the world. Terobosan dari alat baru ini adalah memanfaatkan jendela sempit keluar angkasa yang dingin untuk mendinginkan planet bumi yang memanas. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Selain itu, sejak 2015, LSM Advokasi HAM dan juga Demokrasi Setara Institut juga menerbitkan Indeks Kota Toleran. Dan yang satu kota ini sering juga masuk daftar teratas dalam kota Singkawang di Kalimantan Barat. Bagaimana kehidupan warga yang beragam etnis dan juga keyakinan di kota tersebut? Kita simak laporannya dari tim VOA. Sekitar 145 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak, terdapat Singkawang. Kota pelabuhan berpenduduk tak sampai 250.000 orang. Meski relatif kecil, kota ini sering mendapatkan perhatian karena toleransi antara warganya yang beragam. Kelompok etnis terbesar di Singkawang adalah warga Tionghoa yang mencakup 42% warga kota. Presentasi etnis Tionghoa terbesar bagi sebuah kota di Indonesia. Selebihnya adalah warga berbagai etnis, termasuk suku asli Kalimantan, suku Dayak. Kita itu bersatu, saling mendukung antara Melayu, Dayak, Cina, Jawa, Madura, Bugis. Sehingga saat kita menekan suatu gawai itu tidak fanatik. Oh, ini gawai Dayak harus pakai, semuanya harus pakai Dayak. Oh, tidak. Sejak 2018, Singkawang telah 4 kali dinobatkan sebagai kota paling toleran di Indonesia oleh Setara Institut. Ya kalau di sini sih ya kami suku apapun ya kami itu sering bekerja sama, jadi tidak ada konflik apapun. Menurut catatan sejarah, etnis Tionghoa sudah ada di Singkawang sejak abad ke-18 yang datang untuk dipekerjakan di lahan perkebunan dan pertambangan. Sejak itu, kedatangan orang-orang Tionghoa ke kawasan Singkawang terus berlangsung dan menciptakan akulturasi Tionghoa, Dayak, dan Melayu atau biasa disebut Tidayu. Kita selalu sampaikan bahwa kita berbeda-beda, kita tetap satu. Jadi kita sampaikan terus ini, akhirnya sekarang semakin ya mungkin dengan ada toleransi dan sebagainya, membuatnya semakin harmonis.
3 rumah ibadah tertua di Singkawang, lokasinya bahkan berdekatan. Masing-masing Vihara Tridharma Bumi Raya, Masjid Raya Singkawang, dan Gereja Katolik Santo Fransiskus Asisi. Singkawang, kalau boleh kami katakan, punya segitiga bermuda toleransi. Nah, mungkin tidak dimiliki oleh beberapa daerah lain di Indonesia. Kebersamaan dan toleransi antar umat beragama ini terlihat saat perayaan Cap Gomeh baru-baru ini, tak lama setelah Tahun Baru Imlek, dengan puncak acara Parade Tatung. Tatung atau orang yang dirasuki roh para leluhur ini diarak keliling kota untuk mengusir roh jahat. Itu tetap dilestarikan. Jadi yang bisa dikatakan yang tua menurunkan, yang muda yang melestarikan. Meski merupakan tradisi Tionghoa, Festival Cap Gomeh di Singkawang juga melibatkan masyarakat dari kelompok etnis lain. Sekarang bukan saja Cina yang memeriahkan ikut jadi tatung, jadi tandu. Tetapi ada dari kalangan Dayak, ada yang dari kalangan Melayu. Imlek ini itu tidak harus orang Cina semua. Tak hanya perayaan Cap Gomeh, pada perayaan-perayaan agama lain pun mereka juga saling mendukung. Kalau hari raya kan ada pawai takbir, mereka juga tidak masalah, mereka juga dukung aktivitas kami. Dia kan hormat kita cari maklum lah, kita cari itu ya maklum lah, kita kan sering kita toleransi kan. Kami para pastor ini selalu mengatakan kepada umat, ya, nah mari kita menghargai yang berbeda dengan kita. Dengan keharmonisan yang selalu terjaga, masyarakat setempat berharap kota yang dijuluki Kota Seribu Kelenteng ini dapat menjadi kota yang lebih maju dan menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia. Dari Singkawang, Gregorius Giovanni, Anugrah Andriansyah, dan Ahadian Utama, VOA. Memperkenalkan keberagaman dan juga menjadikan Virginia Tech kampus yang nyaman bagi mahasiswa internasional adalah tujuan acara internasional Cafe Hour. Bulan Februari, budaya kuliner Indonesia ditampilkan bersama seni budaya, bahasa, dan juga tradisi di universitas yang terletak di negara bagian Virginia. It inspires curiosity, which is one of our logos and mottos here at Virginia Tech. Menumbuhkan rasa keingintahuan memang menjadi salah satu tujuan acara 51st International Cafe Hour featuring a taste of Indonesian culture di Virginia Tech, salah satu universitas dengan jumlah mahasiswa terbanyak di negara bagian Virginia. It has really helped students celebrate their culture, and it is truly a bridging event because 55% of the folks that attend these events are non-international students, and I think the more that we can celebrate them and help the students here feel at home, I think there's a greater understanding. Fauna Zuat adalah asisten direktur Cranwell International Center yang mengorganisir program dan layanan untuk menjembatani mahasiswa internasional dan juga non-internasional di universitas di kota Blacksburg ini. Bekerja sama dengan kantin mahasiswa dan organisasi Persatuan Mahasiswa Indonesia atau Permias, makanan dan minuman khas Indonesia disajikan kepada pengunjung yang datang. And then we get their home recipes. Their chef, they have a chef that prepares the food, and then the dining staff serves the food. And it's free, so people get a taste of Indonesian culture. The chefs strive to create authentic food so that the students have a taste of home. Menurut Dini Hajarahma, Presiden Permias Virginia Tech yang juga mahasiswa S3 jurusan Hospitality and Tourism Management, tidak mudah memperoleh bahan-bahan untuk membuat masakan Indonesia di kota kecil ini. Kita memberi mereka pilihan dari berbagai makanan yang otentik, semuanya rumit gitu kan. Nah, akhirnya yang dipilih oleh chef dari Virginia Tech adalah rendang sebagai savory dish-nya, kemudian untuk sweet dish-nya itu bika Ambon yang kita highlight. Lalu untuk minumannya adalah bandrek. Makanan yang disajikan ternyata tidak mengecewakan pengunjung yang bahkan belum pernah mencicipi kuliner Indonesia. It's spicy and it's really meaty, and the cake is it's very light and soft, but it's like a little chewy, but in a really good way. A Taste of Indonesian Culture juga menawarkan pengalaman mengenai keberagaman dengan memperkenalkan bahasa, tradisi, dan seni budaya Indonesia. Especially because we live in America, and America is like a place with many different cultures. So I think it's very important to get to know other cultures, and you can also learn about the country and just get closer to your friends with different cultures. Getting to know the culture of our friends around us is really important, and I'm really excited for what you guys are going to be showing us.
Dari Virginia Tech, Blacksburg, Virginia, Eva Mazreva, Nia Iman Santoso, VOA. Informasi lainnya, pemirsa, penyebaran informasi palsu di media sosial merupakan ancaman konstan yang juga mengganggu kehidupan dan demokrasi di Burkina Faso. Karena itu, sejumlah jurnalis memperkarsai pengecekan fakta secara serius untuk memerangi misinformasi dan juga disinformasi di negara tersebut. Unjuk persatuan antara Menteri Luar Negeri Burkina Faso dan Duta Besar Tiongkok pada Oktober lalu. Cerita rekayasa sebelumnya secara keliru mengklaim bahwa kedua negara telah memutuskan hubungan. Menteri Karamoko Jean-Marie Traoré menyebut cerita itu sebagai sabotase diplomatik. Di media sosial dan di grup-grup WhatsApp, informasi palsu menjadi ancaman yang konstan. Jordan Midah adalah direktur editorial di mimbar pengecek fakta lokal Faso Check. Menurutnya ada dua jenis. Yang pertama, informasi keliru yang disebarkan tanpa ada niat untuk membahayakan. À côté, il y a ce qu'on appelle la malinformation, qui est là à l'opposé de l'autre, la production et la diffusion de contenu faux avec clairement pour objectif de tromper la communauté ou un individu et de nuire clairement à un individu ou à une cause donnée ou à une institution donnée. Di L'Observateur Palga, salah satu harian terkemuka di Burkina Faso, jurnalis Shikusama mengatakan kelompoknya menangani masalah ini dengan serius. Et même un œil averti plus souvent. Donc ce que l'observateur fait, c'est le recul du journaliste par rapport à toute information qu'il reçoit. Et il faut aussi vérifier. Ketika pemimpin militer Ibrahim Traoré menghilang dari depan publik selama beberapa hari pada bulan Juni, spekulasi dan video yang direkayasa beredar di media sosial. Para pengecek fakta yang terampil bisa meluruskannya, namun insiden seperti ini merusak menurut para pakar. Pour qu'un citoyen soit bien renseigné, il faut qu'il ait accès à une information, en fait, juste une information équilibrée. À partir du moment où il est noyé en fait par les fake news, il n'a pas toutes les informations nécessaires en vue d'avoir un regard éclairé sur la vie de la nation. Cela pose problème. Menurut Jordan, kekuatan-kekuatan dunia berlomba untuk mendapatkan pengaruh di seluruh wilayah Sahel dan mempromosikan narasi mereka sendiri. Tapi menurutnya ada juga yang lain. Maintenant, à l'interne, vous avez aussi des groupes de gens qui, convaincus de ce qu'ils pensent, propagent des narratifs faux. Ils le diffusent et les gens y croient. Para analis memperingatkan, konflik yang sedang berlangsung di Burkina Faso meningkatkan penyebaran informasi palsu. Menurut Jordan, kemajuan teknologi cenderung memperluas jangkauan dan dampak informasi keliru. Karena itu, upaya yang dilakukan oleh media dan para pengecek fakta ini menjadi jauh lebih penting lagi. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita lanjutkan informasinya. Sekelompok pemuda Somalia melakukan pembersihan pantai secara mingguan di Mogadishu dalam upaya untuk melindungi lingkungan laut di negara tersebut. Mereka telah mengumpulkan 2 juta kilogram sampah selama beberapa bulan terakhir. Anak-anak muda ini membersihkan sampah plastik dan sampah lainnya dari pantai di ibu kota Somalia, Mogadishu, sebagai bagian dari inisiatif bersih-bersih yang mereka mulai. Para relawan yang sebagian besar adalah sarjana konservasi lingkungan ini juga meningkatkan kesadaran tentang bagaimana polusi bisa merusak sumber daya alam yang adalah tumpuan warga untuk mendapatkan makanan dan pekerjaan. Rakia Hasan adalah relawan yang sudah lama bergabung. وأسبوعي بقول لحدني تضوات يعني معنا إنه والله نظافة حيبها أسبوعا وحكي قوانين حيبة الليدو وحن أقول تلقلني إن نكوبت بعد إنه ديجان كنا جودها حيوانات كنا وجود شراء إن أكوي لالنا. Kelompok ini mendapatkan penghargaan dari Arab Volunteer Award di Beirut, Lebanon pada April lalu. Abdi Salam Muhammad adalah wakil pemimpin kelompok ini. تيم كان والله نظافة حقيب قلان إن التجان ترتمك الدول أورنتي عالمية أو إنترناشنال أورنتي أو دافع عالم كأنه قيب قلان أكسب جولستين بلاد عالمية. Para relawan melakukan perbaikan signifikan di pantai-pantai ini dan secara bertahap mengembalikan keindahan alamnya. Relawan komunitas Osman Yusuf yang pernah tinggal di kota-kota yang bersih dan berkembang baik seperti Berlin dan München mendorong para relawan untuk menegakkan standar kebersihan tinggi dan melihat pekerjaan mereka sebagai tujuan mulia.
maadaama annaga wadamo nadaafsan aan ka nimid dadkoodana ay nadiifiyaan ayaan dhalinta ku wacyigelinaa una sheegnaa u dhahnaa marbo war waddankiina nadiifiya oo ujeediin gadaasheeda hadda dhalinyaro yaryar ayaa taagan. Inisiatif pembersihan pantai oleh anak muda ini dipuji, tapi seringkali kurang mendapat dukungan dari pemerintah. Penasihat senior bidang pariwisata pemerintah Yasir Bavo menjelaskan, ini bukan berarti meremehkan upaya para pemuda, tapi karena fokus pemerintah lebih pada isu-isu mendesak lainnya. dadaalka ay wadaan dhalinyarada runtii waxaa ka maqan kaalinta dowladda hadday noqon lahayd inay dhiirigeliyaan ama ay abaalmariyaan loo sameeyo habeen gaara ama mudnaan gaara ama maaragtay si bulshada hortood loogu abaalmariyo. Para relawan ini juga menekankan pentingnya hubungan antara lingkungan yang bersih dan kesehatan masyarakat. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Selain itu, pemirsa, kota Chicago di Amerika Serikat memiliki status sebagai kota suaka, sebuah status hukum yang memungkinkan sebuah kota membatasi kerjasama antara penegak hukum lokal dengan otoritas keimigrasian federal Amerika Serikat. Di tengah deportasi massal oleh pemerintah federal di bawah Donald Trump, kota-kota seperti ini mendapatkan sorotan. Wali kota dari Chicago, Denver, New York, dan Boston menjawab pertanyaan tentang kebijakan mereka sebagai kota suaka bagi para imigran dalam dengar pendapat Kongres di Washington DC baru-baru ini. It is federal law to turn over those illegal criminals to ICE, and we have heard reports, and many of you have said publicly that you are going to obstruct that. That is against the law. And we're going to hear more about that today. Dalam pernyataan pembukanya di hadapan Komite DPR AS untuk Pengawasan dan Reformasi Pemerintah, Wali Kota Chicago dari Partai Demokrat Brandon Johnson membela kebijakan kotanya. Chicago's welcoming city ordinance and our other laws and policies do not lead to more crime. They do not prevent cooperation with federal law enforcement on criminal matters, and we do not harbor criminals. We arrest them. Dewan Kota Chicago di bawah kepemimpinan Wali Kota Demokrat sebelumnya mengesahkan peraturan kota ramah yang berlaku saat ini. Hukum ini membatasi kemampuan dari agen imigrasi dan bea cukai federal untuk melakukan berbagai hal seperti menginterogasi tahanan misalnya atau menggunakan fasilitas kota untuk penyelidikan di antara langkah-langkah lainnya. Negara bagian Illinois, tempat Chicago berlokasi, memberlakukan undang-undang serupa pada tahun 2017 dengan dukungan bipartisan. Sanctuary cities are sanctuary for criminals. Tom Homan adalah pejabat Gedung Putih yang bertanggung jawab atas upaya penegakan imigrasi pemerintah federal. I want local police to do what they can to assist arresting and removing public safety threats from the community. Pada bulan Februari, Departemen Kehakiman AS menggugat kota Chicago dan negara bagian Illinois yang dipimpin oleh Gubernur Demokrat J.B. Pritzker atas kebijakan suaka mereka. Homan mengatakan ia menyambut baik upaya untuk memblokir undang-undang dan peraturan yang mempersulit otoritas federal menahan imigran tanpa dokumen, termasuk mereka yang melakukan kejahatan kekerasan. So, we're going to hold sanctuary cities accountable. We're going to take them on it and we'll take them to court. The phrase sanctuary city signals that the facilities are not going to go out of their way to assist ICE, but it doesn't state that they're going to obstruct the efforts of ICE. Jacqueline Stevens adalah Direktur Pendiri Klinik Penelitian Deportasi di Universitas Northwestern. There is nothing in the federal law that obligates affirmatively the police or the state or the counties implement ICE's deportation policies. The Pritzker administration and other law enforcement officials have said that they will comply with the laws. Stevens mengatakan upaya sebelumnya untuk menantang kebijakan kota suaka secara hukum telah gagal. Beberapa anggota Dewan Kota Chicago mencoba mengubah Undang-Undang Kota Suaka pada tahun 2023 setelah lonjakan migran membebani layanan publik Chicago. Namun Dewan menolak perubahan tersebut pada bulan Januari. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Warga di Washington DC bisa berhemat tagihan listrik dengan memanfaatkan program-program tenaga surya pemerintah. Popularitas tenaga surya di Amerika Serikat terus meningkat meski baru menyumbang 6% tenaga listrik nasional, namun pemerintahan Trump juga ingin mengakhiri pendanaan program-program ini.
adalah panel surya komunitas. Orang-orang di sebuah perumahan di Washington DC ini bisa menghemat tagihan listrik mereka hingga 50% karena mereka berlangganan tenaga surya yang dihasilkan panel-panel ini. Ada 557 rumah yang berlangganan tenaga surya di Fairfax Village di Washington DC. Energi yang dihasilkan panel-panel surya ini bisa dipantau lewat aplikasi. Dari aplikasi terlihat musim panas hasilkan lebih banyak energi dibandingkan musim dingin seperti saat ini. Untuk memaksimalkan penggunaan lahan, panel-panel surya komunitas tidak hanya dipasang di atas permukaan tanah, tetapi juga di atas atap-atap perumahan warga. Ada lebih dari 4.700 panel surya di lokasi ini. Semua energi yang dihasilkan dialirkan ke jaringan listrik kota. Lalu, pelanggan dapat potongan pada tagihan listrik mereka. Victor Ramos adalah salah satu warga yang telah berhemat lewat program tenaga surya. So that's the best part because this is my first home. When I first got the house, it was about May of 2023. And that year, in some months when it was really hot, the electrical bill can go up to like $150. Kini, Victor kadang hanya bayar biaya administrasi pada tagihan listrik rumahnya sebesar $5 atau Rp81.000. Because the solar will basically extra produce during summer times, and when it gets to the cold months, there's an extra production that the solar panels did. And it can be reflected on those winter months. Victor tidak berlangganan panel surya komunitas, tapi pasang panel surya bersubsidi di atap rumahnya yang juga terhubung ke jaringan listrik kota. Kedua program itu adalah program pemerintah AS bernama Solar for All atau tenaga surya untuk semua. Ada sejumlah syarat untuk ikuti program ini. Salah satunya pendapatan di bawah jumlah tertentu untuk menarget warga berpenghasilan rendah. There are many stories where these solar panels and even these programs are available to help, residents reduce their electricity bills, and those funds can go somewhere else, whether it's their medical bills, their groceries, other bills, helping save for college if they got a kid. Namun program ini kini terancam. Pasca dilantik, Trump tanda tangani Inpres tentang energi yang memerintahkan Badan Federal menyetop pencairan dana terkait UU transisi energi yang dibuat oleh Joe Biden, termasuk $7 triliun atau 112 kuadriliun rupiah untuk dana program Solar for All yang dikelola Badan Perlindungan Lingkungan AS atau EPA. Pemerintah AS ingin prioritaskan lagi energi fosil. To further defeat inflation, my plan will terminate the Green New Deal, which I call the Green New Scam, greatest scam in history probably, a $10 trillion scam that we waste, we throw like throwing money right out the window. Tapi banyak negara bagian pendukung Trump yang juga diuntungkan dari program tenaga surya. The sun shines on everybody, doesn't care what political party you support, and I think one of the reasons that solar is popular across the partisan divide is that people in rural communities, in cities and suburbs, anybody can benefit from solar energy. We see support from people across the political spectrum in our work. Setidaknya di Washington DC, program Solar for All memiliki sumber dana lain selain dari pemerintah federal, termasuk dana pemerintah kota. Dari Washington DC, Valdia Baraputri, Nabila Ganinda, dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Simpo Dunia kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.